Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama Mbah Menur Channel. Oke teman-teman, khususnya para petani cabai ya, di sini kali ini saya akan sedikit berbagi kebahagiaan, berbagi kesenangan ya teman-teman. Karena apa? Karena harga cabai tembus di atas 50.000 ya teman-teman. Oke teman-teman, ya ini di belakang saya ini ya teman-teman, ini 99% ya, ini cabenya berhasil ya teman-teman ya. Ini walaupun musim hujan ya, musim hujan ekstrim sekali, nah ini alhamdulillah cabenya tumbuh subur. Walaupun di sebelahnya pun ada padi, ya kita tetap menanam cabai ya teman-teman ya. Ini cabai tanpa musa ya teman-teman ya ini. Nah ini tanpa musa dan tanpa serangan lalat buah. Nah, oke teman-teman ya, ini para petani, khususnya petani cabai ya teman-teman ya. Ini momok yang sangat menakutkan itu adalah lalat buah ya ini. Nah lalat buah atau disebut patek ya teman-teman ya. Ini patek ini ya teman-teman ya, ini bukan penyakit ya teman dari bawah, tapi patek ini disebabkan oleh serangga atau bisa disebut dengan entup-entupan ya teman-teman ya. Jadi biasanya kalau serangga itu ya teman-teman, dia akan menyerang di waktu pagi dan sore hari. Nah ini di sini saya akan sedikit tip kepada teman-teman sahabat petani cabai ya. Ini yang masih kebingungan, yang masih bingung bagaimana agar tanaman cabai itu tetap tumbuh subur dan tidak terkena hama patek ya teman-teman ya. Oke, di sini akan sedikit berbagi ya teman-teman ya. Kalau di wedar ya ini, kalau saya ngomong di sini nanti 2 jam pun nggak habis. Ya ini pupuknya apa, bagaimana penanganannya dan penyeprainya bagaimana ya teman-teman. Di sini kalau saya omongkan semua itu tidak akan habis dalam waktu 2 jam. Tapi di sini saya akan sedikit berbagi tips kepada teman-teman bagaimana cara menanggulangi lalat buah ya teman-teman atau patek pada tanaman cabai. Oke, ini kita ambil yang sangat mudah dan sederhana saja ya teman-teman ya. Itu kita menggunakan metode-metode pada zaman dahulu untuk mengusir lalat buah ya. Oke, penasaran? Simak videonya ini. Oke teman-teman sahabat tani dimanapun Anda berada, yang masih bingung atau kesulitan bagaimana cara mengatasi lalat buah yang ada pada tanaman ya teman-teman, entah itu tanaman cabai, entah itu tanaman buah dan lain sebagainya. Oke, di sini saya akan berbagi tips atau sharing pengalaman saya untuk mengatasi tanaman cabai yang terserang hama lalat buah ya teman. Di sini lalat buah itu sangat momok yang sangat ditakuti oleh para petani ya. Entah petani cabai, petani buah dan lain sebagainya. Oke, di sini saya akan berbagi beberapa tips metode mengatasi lalat buah pada tanaman ya teman-teman ya. Ini banyak sekali ya teman-teman sebenarnya, ini metode-metode untuk mengusir lalat buah pada tanaman kita. Ini bisa menggunakan ya teman-teman, bisa menggunakan dupa kayak gini. Nah dupa, bisa menggunakan kapur barus, belerang, dan juga ban bekas ya. Ini tentunya aneh sekali ya Mbah ya, kok ada dupa, ada belerang, ada kapur barus dan ada ban bekas. Oke, ini saya jelaskan satu persatu ya teman-teman. Sebenarnya untuk lalat buah itu ya teman-teman, lalat buah itu sangat tidak suka oleh bau-bau yang sangat menyengat ya teman. Nah ini kalau teman-teman biasa menggunakan pupuk apa itu, obat perangsang lalat buah, itu lalat buah dia cuma akan mengumpul ya, dia akan mengundang dari jauhan mendekati
perangsang yang ada di tempat tanaman teman-teman ya. Nah, alhasil akan menumpuk di lahan teman-teman. Jadi untuk perangkap lalat buah itu sendiri sebenarnya itu untuk mengundang ya teman-teman ya, bukan membasmi, itu mengundang, jadinya banyak, akan ngumpul banyak di lahan teman-teman ya. Ini logika saja ya teman-teman ya. Itu logika saja, dia akan berkumpul di situ ya teman-teman. Nah, oke. Untuk mengatasi itu ini ada beberapa metode yang saya gunakan ya teman-teman. Pertama ini saya metode menggunakan kapur barus ya. Kapur barus ini ya, ini kapur barus. Teman-teman siapkan kapur barus yang baunya menyengat ya ini. Ini saya menggunakan swallow ya teman-teman ya. Ini sebagai contoh. Gunakan kapur barus yang sangat menyengat baunya. Karena apa? Karena lalat buah tidak menyukai bau yang sangat menyengat ya teman-teman. Lalu botol ini ya, ini botol dilubangi kayak gini ya teman-teman ya. Dilubangi kecil-kecil pakai solder kayak gini ya teman-teman ya. Nah ini, lalu ini masukkan ya teman-teman ya, 1 butir saja, jangan banyak-banyak. Nah kayak gini. Nah ini biar nggak kena hujan, kita tutup lagi ya teman-teman ya. Lalu ini digantung. Nah teman-teman digantung di bawah cabai ya, bukan semua ya. Kita jaraknya berapa meter ya, terserah teman-teman mau dikasih berapa, itu terserah. Nah ini intinya untuk mengusir lalat buah pada tanaman kita. Nah ini soalnya baunya menyengat dan ini tidak membutuhkan banyak biaya. Ini biayanya kita, ini harganya murah sekali ya teman-teman ya. Oke, yang kedua metode menggunakan dupa. Nah ini dupa ya, ini dupa ini ya, ini baunya sangat menyengat sekali ya teman-teman, seperti kemenyan. Nah ini untuk lalat buah ini juga dia tidak suka menyukai bau-bauan yang sangat menyengat seperti ini. Ini untuk dupa ya teman-teman. Ini saya sarankan dibakar pada waktu sore hari ya teman-teman ya. Nah nanti dikira membuat pesugihan ya teman-teman ya. Ini dibakar pada sore hari, lakukan sesering mungkin ya teman-teman, agar tanaman cabai teman-teman itu selamat, atau tanaman buah lainnya. Oke. Yang ketiga adalah metode menggunakan belerang ya teman-teman. Ini belerang. Ini kalau ada teman-teman menggunakan belerang yang belum serbuk ya teman-teman ya. Lalu cari arang, lalu ditaruh di tungku beserta arangnya. Kita seperti membuat sate itu ya teman-teman. Lalu belerangnya ditaruh di atasnya tungku yang ada bara api. Nah ini contohnya, ini ada belerang ya teman-teman ya. Ini saya bakar kayak gini. Nah ini dia akan muncul namanya asap. Nah ini asapnya. Ini asapnya sangat menyengat sekali dan dia tidak disukai oleh hama-hama pada tanaman, entah itu walang sangit, entah itu lalat buah. Nah ini kayak gini ya, ini sangat menyengat sekali ya teman-teman ya. Ini belerang ya teman-teman ya. Nah ini usahakan untuk semua pembakaran tadi ya teman-teman ya, mengikuti lawan arah angin ya teman-teman. Misal arahnya ke barat, teman-teman ditaruh di timur ya teman-teman kayak gini. Nah ini, jangankan ini lalat buah, nyamuk pun dia akan hilang ya teman-teman ya. Ini soalnya baunya nyengat sekali ya. Oke, yang terakhir menggunakan bahan yang mudah terbakar ya. Ini menggunakan ban ya teman-teman ya. Ban itu dibakar sama seperti sebelumnya. Ini yang berlawanan dengan angin ya teman-teman ya. Supaya apa? Anginnya itu biar masuk ke tanaman ya, ke kebun-kebun teman ya. Itu supaya menghilangkan semua kutu-kutuan yang ada di kebun itu sendiri. Entah itu walang sangit, yang utama kita menghilangkan adalah lalat buah. Soalnya lalat buah ini momok yang sangat menakutkan bagi para petani ya teman-teman ya. Oke, ini lihat ya teman-teman ya. Nah gini, ini sudah, ini murah sekali ya teman-teman untuk belerang. Nah ini bisa teman-teman bisa beli di online, toko online Shopee juga ada ya teman-teman ya.
Oke. Lalu untuk bahan bekasnya ini kita bakar juga ya teman-teman ya. Ini teman-teman untuk pembakaran usahakan pada waktu sore hari ya teman-teman ya. Supaya apa? Supaya maksimal. Soalnya di sore hari itu terkumpulnya itu hama-hama itu pada muncul ya teman-teman ya. Ya, oke, logika saja ya teman-teman ya. Ini itu enggak masuk logika Mbah ya. Oke, emang ini tidak ada logika ini untuk mengusir ya teman-teman. Tadi ini teman-teman coba praktekkan sendiri, nanti lalu dia teman-teman bisa merasakan hasil dan khasiatnya ya teman-teman ya. Nah ini emang 100% tidak berhasil ya teman-teman. Nanti dikombinasikan dengan penyemprotan ya teman-teman. Penyemprotan pun kita bisa buat sendiri dengan daun-daun yang pahit, lalu kita fermentasi ya teman-teman ya. Oke teman-teman, cukup sampai di sini video kali ini ya. Semoga bermanfaat. Silahkan mencoba ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah mencoba, nanti komentar di bawah video ini bagaimana hasilnya. Ya ini 1 minggu sudah kelihatan ya teman-teman ya. Untuk hama patek ya teman-teman. Ini metode dari pembakaran. Oke, cukup sampai di sini video kali ini. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua ya teman-teman ya, khususnya untuk para petani, entah petani cabai, petani buah, petani apa saja ya teman. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk petani Indonesia.